Hai Besti, kalian pernah kepikiran gak sih kenapa di setiap upacara adat atau ritual keagamaan di Indonesia selalu aja ada makanan atau bunga-bungaan yang ditata rapi, bahkan disusun kayak karya seni. Nah, ternyata makanan dan tumbuhan yang dipakai itu gak cuma buat pajangan doang loh, tapi mereka punya filosofi mendalam. Bahkan nyambung banget sama ilmu botani. Wah, penasaran kan? Jadi gini, Indonesia itu kaya banget sama budaya dan tradisi. Hampir di setiap daerah punya ritual khas dan di dalamnya pasti ada sesajen. Nah, isi dari sesajen ini biasanya berupa makanan tradisional dan tumbuhan lokal. Tapi tahu nggak sih, di balik nasi tumpeng, bunga kenanga, atau janur kuning, ternyata ada makna simbolik yang dalam banget. Yuk kita bahas satu-satu. Aku kasih kamu beberapa contoh ritual terkenal dan makna botaninya ya. Yang pertama ada tumpek wariga asal Bali. Ini nih kayak hari sayangnya tumbuhan di Bali. Masyarakat kasih persembahan ke pepohonan pakai bubur sumsum warna-warni. Bubur ini terbuat dari beras, yang artinya hasil bumi paling penting. Warnanya simbol harmoni alam. Keren kan? Bayangin deh, manusia ngajak ngobrol pohon dan tanaman, bilang, "Makasih ya udah kasih hidup." Terus ada Serentahun asal Jawa Barat. Serentahun ini seremoni pasca panen padi. Sesajennya berupa hasil bumi kayak sayur dan nasi, disusun di lewit atau lumbung padi. Prosesinya hasil panen diarak dari sawah ke balai adat, terus diserahkan ke ketua adat. Nah, di sini sesajen diletakkan sebagai tanda syukur ke Dewi Sri. Seringkali juga diiringi musik angklung dan tarian. Gak asal taruh, ada tata letak dan urutan doanya. Waktu pemakaian bisa saat puncak ritual penyerahan hasil panen atau sebelum makan bersama. Ada ngaben dari Bali. Ngaben pakai sesajen super banyak, mulai dari bunga, dupa, makanan manis, sampai wadah dari daun yang dirangkai indah. Semua ini dibawa dan ditata di sekitar jenazah saat upacara pembakaran. Tujuannya buat bantu roh biar bisa tenang dan naik ke alam atas. Ada juga bagian ketika sesajen dibakar bareng jenazah sebagai simbol lepasnya roh dari dunia fisik. Waktu pemakaiannya bisa sepanjang prosesi kremasi, dari persiapan sampai pembakaran. Kamu bisa juga lihat di ritual pernikahan Jawa. Pas pengantin duduk di pelaminan, ada ritual siraman pakai air bunga 7 rupa. Itu sesajen air bunga dipakai buat membersihkan secara spiritual. Terus ada lempar daun sirih dan rujak 7 rasa. Biasanya dimakan bareng calon pasangan atau sesepuhnya. Filosofi dari rangkaian acara tersebut biar hubungan manis tapi siap sama getirnya hidup. Waktu pemakaiannya bisa menjelang akad nikah atau resepsi adat. Nah, sekarang kita tarik nih ke ranah ilmiah. Di botani, cabang yang bahas hubungan manusia sama tanaman disebut etnobotani. Di sini kita pelajari kenapa sih suatu tanaman dipilih, tumbuhnya di mana, kenapa maknanya begini, dan gimana itu jadi budaya. Jadi sebenarnya masyarakat kita tuh udah ilmiah sejak zaman dahulu, cuma belum dinamain aja. Terus aku lanjut ke ritual yang lainnya ya. Ada Rambu Solo dari Toraja. Ritual ini epik banget, pemakaman adat yang bisa berlangsung berhari-hari. Sesajennya berupa kerbau, babi, dan hasil tani. Prosesnya, hewan disembelih sebagai persembahan untuk roh leluhur.
Tumbuhan kayak daun pisang dan bunga dipakai membungkus dan menghias peti mati atau tempat bersemayam. Ini dipercaya bikin perjalanan roh ke alam barzakh jadi lancar. Waktu pemakaian bisa selama prosesi, penyembelihan, dan pengantaran jenazah ke liang. Lalu ada tabuik asal Sumatera Barat, memakai lemang yang dimasak dalam bambu. Unik banget kan? Ini lambang kekuatan dan keuletan. Kita diajarin kalau hasil alam tuh harus dihormati. Lalu ada canang sari dari Bali. Canang sari ini ditaruh setiap pagi di pelinggih atau pura kecil, bahkan di depan rumah dan toko. Tujuannya sebagai ucapan syukur dan penyeimbang energi. Sesajennya ditaruh sambil dibacakan doa atau mantra. Bunga-bunga yang dipakai punya arah, putih ke timur, merah ke selatan, kuning ke barat, biru ke utara. Itu sesuai arah dewa-dewa Hindu. Selesai doa biasanya dibakar dupa sebagai penutup. Waktu pemakaiannya pagi banget sebelum aktivitas dimulai, lalu sebagai pembuka energi positif. Ada juga yang namanya sasi kelapa asal Maluku. Kalau ini lebih ke ritual pelarangan panen sementara. Di pohon-pohon kelapa atau laut yang disasi, dipasang tanda larangan dari janur, daun kelapa, atau tumbuhan khas. Upacara pembukaannya melibatkan sesajen seperti sirih, pinang, dan nasi kuning kecil. Ini sebagai simbol permisi ke alam dan leluhur. Waktu pemakaiannya saat penetapan larangan dan saat kembali oleh tetua adat. Jadi ternyata makanan dan tumbuhan di ritual-ritual Indonesia itu bukan asal comot ya. Semuanya dipilih dengan makna. Bahkan bisa dibilang tanaman itu ngobrol sama manusia lewat budaya dan simbol. Dan ini makin keren banget karena semua itu bisa dijelasin lewat ilmu botani. Makanya next time kamu lihat sesajen atau ritual, coba deh perhatiin makanannya, tanaman atau aromanya. Siapa tahu kamu bisa belajar filosofi kehidupan lewat sepiring bubur sumsum atau segenggam bunga kenanga. Jangan lupa jaga alam juga ya, karena ritual-ritual ini ngasih kita pelajaran buat lebih dekat sama alam. Thank you ya udah nonton. Kalau kamu suka konten tentang kayak gini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.